Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mr. Tito. Oke, kali ini kita akan coba membahas ya bagaimana panduan ujian TOEFL di https://2// ya TOEFL Unpam .acid ya .acid. Jadi di sini kita akan bahas, di sini ada webnya juga ya. Ini untuk bagi mahasiswa di Unpam yang sudah lulus atau ikut pelatihan dan mereka bisa ikut tes TOEFL ya. Nah, jadi di sini pertama kalian harus punya laptop yang mendukung spesifikasi pembukaan website itu ya. Di sini ada Windows-nya minimal Core i3, Windows 10, browsernya Chrome versi terbaru dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Jadi kalian bisa penuhi ini dulu. Nah, kalau nggak punya bagaimana? Kalau nggak punya ya bisa juga sih di Core 2 Duo dan sebagainya. Cuma ya tadi ya websitenya akan jadi lebih lambat. Nah, makanya kalau bisa dipenuhi ini, apalagi sekarang spesifikasi laptop sudah canggih-canggih ya. Dan selanjutnya kita bisa menuju ke sebelum pelaksanaan ujian. Jadi pastikan kalian melihat jadwal kalian di MyLB Unpam ACD ini ya. Kemudian juga kalian lihat jadwalnya dan nama pengawasnya siapa, dan di situ bisa kalian tracking ya, dan pastikan kalian juga masuk dalam grup ujian. Kalau belum masuk ke grup ujian, kalian bisa kontak admin lembaga bahasa. Di webnya ada ya, di web lembaga bahasa Unpam ada nomor adminnya. Nah, kemudian setelah tergabung pada hari H ujian ya, sebelum kalian memulai ujian, kalian harus melakukan validasi. Ya, validasi pertama kalian harus menunjukkan kartu ujian. Nah, kartu ujian, kemudian juga yang kedua, kalian juga harus menunjukkan KTM atau KTP ketika nanti ada validasi. Contohnya misalkan kalian dapat jadwal ujian hari Kamis jam 9 ya. Nanti pengawas akan melakukan validasi 30 menit sampai 40 menit sebelumnya. Jadi 8.10, 8.20 ya, itu pengawas sudah standby melakukan validasi. Validasi pertama adalah kalian harus menunjukkan tadi ya kartu ujian yang sudah di print, KTM, KTP, dan pengawas akan mencocokkan dengan datanya. Dan yang kedua adalah kalian harus menunjukkan daerah sekitar ya, atau kondisi ruangan kalian ya. Jadi bisa kalian perlihatkan di sana ya. Ada dua hal di validasi nanti. Dan nanti ketika sudah divalidasi ya, kalian harus login ke TOEFL.unpam.acid ya. Jadi di situ kalian harus login. Nah, loginnya ke web ini ya. Jadi bisa ke website di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada login dengan menggunakan username yang biasa kalian masukkan di MyUnpam atau MyLB. Nah, ini kaptanya bisa dijumlahkan ya. Jadi jangan ditulis semuanya. Misalkan 12 tambah 6 18. Jadi tulis 18 ya. Nah, ini bisa loginnya ketika jadwal tes sudah berlangsung. Ya, ini login. Nah, ini kalau salah coba lagi ya. Tapi penjumlahannya. Nah, penjumlahannya saja. Oke. Nah, ini. Jadi sudah dicoba dan memang ada nama kita di sana ya. Jadi nanti loginnya pada saat hari H-nya. Jadi kalau misalkan kalian dapat hari Kamis, nanti loginnya hari Kamis itu. Jadi tidak bisa sembarangan waktu login. Ya, ini hanya sebagai contoh. Dan kemudian kalian bisa buka tes hardware. Nah, di sini bisa kalian klik dan nanti ada bacaan oke, dan langsung dicek oleh web ini apakah hardware kalian kompatibel atau tidak ya. Jadi sebelum ujian kalian harus tes hardware dulu. Dan sebelum ujian juga kalian harus bersihkan ya, riwayat browser. Jadi
Di sini ada kalian bersihkan di setelan ya. Nah, kalian bersihkan riwayat browsernya. Nah, jadi dihapus semuanya kacanya itu ya. Nah, agar apa? Agar nanti webnya lebih ringan. Dan loginnya harus menggunakan Google Chrome ya. Oke. Nah, itu persyaratan sebelum mulai ujian. Dan satu lagi, kalian juga harus mencolokkan headset ya atau charger laptop sebelum kalian membuka webnya ya. Jangan setelah kalian mulai ujian kalian mencolokkan HP, charger HP ataupun headsetnya ya. Itu akan dikenakan sebagai fraud. Oke. Nah, itu sebelum ujian. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ketik kolom komentar ya. Kemudian saat ujian nanti kalian akan dilakukan secara bersama-sama. Misalkan di kelas itu ada 30 orang. 30 orang itu sudah divalidasi semuanya. Jadi kalian menunggu posisinya ya sampai pengawas memvalidasi di web pengawasnya itu. Ya, ketika sudah siap, nanti pengawas akan memberikan instruksi atau aba-aba di grup test TOEFL. Apakah sudah siap semua? Nanti kalau sudah siap, nanti pengawas memulai ujian ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi mulai barengan ya teman-teman. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan nanti akan dihubungi oleh teman satu kelas ataupun pengawasnya. Oke. Sebelum ujian berlangsung. Nah, kemudian saat ujian, hati-hati dengan fraud. Tidak boleh ada fraud. Artinya adalah tidak boleh kalian membuka web lain selain web CBT ya. Dan juga kalian tidak boleh membuka Google Translate atau menyetujui. Jadi ada di Google Chrome biasanya itu muncul tuh notifikasi. Klik setuju untuk Google Translate. Terjemahkan, jangan di OK, ya cancel atau tidak ya. Karena kalau sekali kalian klik OK ya atau izinkan menerjemahkan, itu nanti kalian akan otomatis tidak dapat mengikuti ujian atau gugur dalam ujian ya kalau menyetujui Google Translate. Oke. Kemudian kalau ada notifikasi izinkan kamera, kalian izinkan kalau kamera ya, karena di web TOEFL nanti itu akan terintegrasi dengan kamera kalian. Artinya kamera tidak boleh buram ya. Kamera harus standby dalam artian harus aktif, izinkan ya, setujui seperti itu. Kalau misalkan ada izinkan akses kamera. Tapi yang tidak boleh tadi apa? Tidak boleh tadi hanya yang Google Translate ya atau membuka web lain. Jadi posisi kursor saat mengisi ujian ini adalah hanya di tombol next ya, di tombol next saja. Tidak boleh ke bawah ya, tidak boleh membesarkan suara dan sebagainya atau mengklik folder yang lain ya di luar web itu, karena akan terdeteksi sebagai fraud. Jadi kalau mau itu dilakukan, sebelumnya harus kalian pastikan ketika menyalakan laptop itu langsung di setting suara, setting charger HP, ya, setting headset dan sebagainya sebelum masuk ke webnya. Nah, karena web ini sangat sensitif untuk masalah seperti itu. Oke, nanti ujiannya itu sama seperti pelatihan ya. Jadi di listening itu ada sekitar 50 soal ya. Structure and written 40 soal dengan waktu 25 menit. Dan reading 50 soal ya, dengan waktu 55 menit. Kalian harus mengikuti waktu yang tersedia ya. Kalau sudah selesai coba cek lagi ya, jangan buru-buru karena nanti kalau buru-buru kalian tidak bisa dapat nilai yang maksimal. Oke. Jika ada aktivitas yang mencurigakan dalam artian tiba-tiba ya di kamera pengawas terlihat ada yang bantu ya, kamu misalkan lagi ujian, itu kamu akan dikenakan fraud. Nah, makanya hati-hati dengan orang yang datang tiba-tiba ke dalam kamar atau dalam ruangan kamu ya saat ujian nanti.
walaupun itu adalah adik kamu, keluarga kamu, ya tidak diizinkan seperti itu. Jadi di kamera ujian nanti, ya saat tes nanti ada kamera yang akan merekam 15 menit sekali, yaitu tidak boleh kalian fraud. Kemudian setelah pelaksanaan ujian adalah ya, kalian mengisi semuanya satu persatu, next answer, ya, lanjutkan jawab itu ya, nanti kalian baca soalnya. Ketika sudah selesai nanti ada bacaan, apakah Anda yakin telah menyelesaikan ini? Ya. Sudah selesai berarti nanti akan langsung keluar nilainya. Ya, nilainya langsung keluar, skornya di web itu. Ada benar berapa. Kalau misalkan jurusan di luar prodi bahasa Inggris, yaitu hanya 311 ya skor minimal. Tapi kalau misalkan sasing 475 ya. Jadi kalian kalau nggak lulus ada bacaannya ya, itu tidak lulus karena tidak memenuhi syarat minimal. Oke, ini tampilan dari web MyLB ya untuk melihat jadwal. Nah, pada saat ujian tes seperti ini tampilannya ya. Nah, ini ujiannya di TOEFL.unpam.acd ya, bisa kalian klik yang tadi saya klik. Nah, ini validasi di sini ya. Validasi nanti akan terjadi di Google Meet ya biasanya. Nah, ujiannya seperti ini contoh tampilannya. Nah, ini nilainya bisa kita lihat. Nah, dia melakukan fraud ya, kalau ada fraud seperti itu. Oke, jadi nanti kalian bisa mengecek atau melihat nilai kalian setelah selesai ya. Dan bisa mencetak sertifikat jika bagi yang lulus ya. Bagi yang tidak lulus harus ada pernyataannya, harus mendaftar ulang. Jika lulus maka kurang lebih 3 hari nanti akan keluar sertifikat digitalnya ya, setelah divalidasi oleh admin. Oke, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video yang bermanfaat lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.